पाकिस्तान की जमीन पे आके क्राइम करता है उसको यहाँ पाकिस्तान आना ही crime. Halo sahabat, assalamualaikum. Apa kabarnya nih? Mudah-mudahan selalu dilancarkan rezekinya ya. Suma TV balik lagi nih untuk menemani waktu santai kalian. Kali ini Suma TV akan membawakan film yang berjudul Martin 2024. Film Martin ini diperankan oleh Durufa Sarja. Nah, nggak perlu banyak basa-basi lagi deh. Kita langsung aja. Ini dia alur ceritanya. I don't talk shit without me back. If you talk quick, we might hold fuck. This lane. Di awal film diperlihatkan seorang pria yang sangat tangguh berasal dari India bernama Arjun sedang berjuang mati-matian dalam melawan pasukan Pakistan, di mana Arjun sedang menjalani sebuah misi dalam membela negara dan berhasil membunuh beberapa peretas yang mengganggu negara India. Namun di saat peperangan itu Arjun terkena sebuah tembakan di bagian dada sehingga membuat dirinya lemas dan tak berdaya, kemudian terjatuh dari atas ketinggian. Setelah itu Arjun dibawa ke rumah sakit untuk mengeluarkan beberapa peluru yang berada tepat di dalam tubuhnya. Dan pada saat itu pun salah seorang perawat telah menyuntik Arjun dengan sebuah obat yang membuat ingatannya hilang dan menjadi sangat agresif. Dan kemudian Arjun dibawa ke sebuah sel tahanan Pakistan untuk menjalani sebuah hukuman bersama para napi lainnya. Di sana terlihat para napi bersorak-sorai atas kedatangan Arjun yang membuat semua para napi sangat heboh. Di mana Arjun terkenal sangat tangguh sehingga membuat para napi sangat kagum terhadap Arjun. Selama di sebuah sel tahanan, Arjun telah mendapati banyak serangan dari para napi yang tidak suka akan kehadiran Arjun. Sehingga terjadilah sebuah baku hantam antara para napi yang mengeroyok habis Arjun yang sendirian. Namun para napi itu telah dikalahkan oleh Arjun yang sangat gagah dan nampak santai dalam membantai habis para napi-napi yang ada di penjara tersebut. Selain itu juga, Arjun telah dibawa ke sebuah ring pertarungan, yang pada saat itu Arjun telah melawan dua napi terkuat di penjara itu yang akan membantai habis Arjun dengan seketika. Di saat pertarungan dimulai, nampak kekuatan dua napi terkuat tidak mampu mengalahkan Arjun yang melawan mereka sendirian, di mana Arjun dengan sangat mudah mengalahkan dua napi gagah itu hingga akhirnya tewas dengan sangat mengenaskan. Sementara semua napi yang ikut menyaksikan itu menjadi sangat takut terhadap Arjun yang diam-diam ternyata sangat mematikan. Dan pada saat itu pun Arjun telah memenangkan pertandingan dengan sangat mudah. Di samping itu, Arjun dibawa ke ruangan lab mereka untuk melakukan sebuah uji coba. Di sana para peneliti telah menjelaskan bahwa terdapat sebuah masalah yang terdapat pada otaknya Arjun, sehingga membuat Arjun terkadang menjadi sangat agresif dan kemudian sangat mematikan. Namun ingatannya sedikit demi sedikit akan menghilang dan akan bermunculan lagi secara tiba-tiba, yang kemudian membuat emosionalnya Arjun menjadi naik dengan sangat tinggi, dan disitulah terjadi sebuah kemarahan yang sangat luar biasa. Central nervous system, which leads to long-term drugs dose ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವನ್ brain. Tak lama kemudian Arjun seketika mengamuk sehingga membuat beberapa petugas yang menjaganya kemudian jatuh pingsan akibat serangan dari Arjun. Arjun kemudian memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melarikan diri.
Yang akhirnya Arjun pun berhasil kabur dari penjara itu. Sementara para pasukan militer Pakistan sedang kebingungan untuk mencari Arjun yang berhasil kabur dari sel tahanannya. Setelah berhasil kabur, Arjun bertemu dengan beberapa penduduk desa setempat, yaitu seorang penjual anak dan penjual lollipop dan pedagang ahli senjata. इंफॉर्मेशन बेकिತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು साला इनको गन के बारे में मालूम नहीं का नाइट क्लब Di saat itu Arjun telah mendatangi tempat di mana markasnya berada. Dan di sana Arjun menemukan rekan timnya yaitu Regina, yang merupakan penduduk asli Pakistan yang kini telah tewas. हथियारों Di mana kematiannya itu telah dibunuh oleh bos mafia internasional yang sangat kuat bernama Martin. Martin telah terlibat dalam kejahatan dan serangan global yang sudah membuat rekan-rekan timnya tewas dengan ciri khas tembakan tepat di mata kiri. Selain itu juga Arjun telah mendapati sebuah kode milik Martin yang menunjukkan bahwa Martin akan melakukan pembunuhan selanjutnya yang melibatkan rekan timnya. Dan ternyata Martin telah bersekongkol dengan Pakistan dan berniatan ingin membantai habis pasukan India yang ingin melakukan sebuah perlawanan. सर इस नंबर पे कॉल कीजिए सर नान इंडिया होगಬೇಕು Di saat itu Arjun mencoba menghubungi petugas IPS Mumbai untuk meminta sebuah bantuan. Arjun telah mengatakan bahwa dirinya saat ini telah terbebas dari tangkapan para Pakistan yang ingin menghukumnya dengan hukuman mati. Kini Arjun kemudian meminta kepada para petugas untuk menjaga rekan-rekan timnya, karena saat ini mereka sedang dalam sebuah incaran seorang mafia bernama Martin yang telah bersekongkol dengan negara Pakistan. ಕಲ್ವಾ ರೆಜಿನಾ ಮುಖಾಂತರನೇ ನೀನ್ ಮಾರ್ಟಿನ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು 95 ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡು Dan setelah itu Arjun melakukan perjalanan menggunakan sebuah transportasi laut menuju ke India untuk menyelamatkan teman rekannya. Di sisi lain kekasihnya Arjun yaitu Preti tengah kebingungan karena sudah beberapa minggu ia tidak bertemu dengan Arjun. Pada saat itu Preti hanya bisa menangis sembari mengingat sebuah kenangan-kenangan terindah Preti dengan Arjun, yang pada saat itu awal mereka bertemu di sebuah pegunungan es. Di mana Arjun telah menyelamatkan Preti dari sebuah badai salju yang telah mengejar mereka berdua. Pada saat itu Arjun dengan lincah mengendarai sebuah motor saljunya agar bisa terhindar dari badai salju. Yang kemudian mereka berdua pun selamat dan menancapkan sebuah bendera kebangsaan mereka di atas pegunungan salju tersebut. ನಾನು ಕಾಪಾಡ ತಲೆ LOC ಬಾರ್ಡರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಲುಕ್ 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 ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಫ್ಲಾಗ್ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಡೇ ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸೈನಿಕರು ಕೊನೆ ಉಸಿರಲ್ಲಿ ಹಾರ Setelah itu mereka berdua melanjutkan sebuah perjalanan menuju jalan pulang. Pada saat itu pun mereka berdua mulai mempunyai perasaan cinta semasa perjalanan mereka yang sangat mengasihkan walaupun terjebak di sebuah pegunungan es yang sangat luas. ಸೋಲಲು ಹೇಳುವೆ ದಿನ ತೇರಲ್ಲಿ ಜೀವನೀನೇ. Sesampainya Arjun di Mumbai, seketika Arjun sangat senang karena telah bertemu dengan sahabatnya Pasurama yang ternyata masih hidup. Arjun sangat khawatir sekali dengan keadaan temannya tersebut yang diancam mati oleh Martin yang ingin membantai mereka dengan sangat habis-habisan. Dan tak lama kemudian Arjun baru menyadari bahwa pertemuan mereka berdua telah dipantau oleh anak buahnya Martin, yang pada saat itu ternyata mereka telah membidik Pasuram. Arjun kemudian membawa Pasuram kabur dari stasiun itu agar nyawanya itu bisa terselamatkan. Namun seketika mereka berdua memasuki sebuah kereta api. Tiba-tiba saja Pasuram tertembak hingga kemudian tewas dengan sangat tragis. Sontak Arjun pun merasa frustasi dan tidak menyangka bahwa teman-temannya satu persatu telah dibantai habis oleh Martin. Setelah itu, dengan tergesa-gesa, Arjun kemudian melanjutkan perjalanannya untuk menyelamatkan satu temannya yaitu Vivek yang merupakan petarung MMA.
Selama perjalanan menuju ke arena pertarungan, terlihat Arjun telah diserang oleh 2 orang yang pengendara motor utusan Martin, yang mana mereka berdua ingin mencegah Arjun supaya tidak dapat menyelamatkan temannya yang saat ini dalam sebuah ancaman bahaya. Arjun kemudian bertekad dengan ketangguhannya melawan 2 pemotor tangguh tersebut. Meskipun Arjun terkena beberapa serangan, namun Arjun tidak pernah putus asa. Yang kemudian muncullah emosi Arjun yang sangat membara, sehingga membuat 2 orang itu telah terbantai habis hingga akhirnya tewas. Sementara pembunuh bayaran yang merupakan seorang wanita penembak jitu telah memantau Vivek dari sebuah kejauhan. Dan setelah pertandingan selesai, terlihat wanita itu langsung menembak Vivek yang mengenai tepat pada mata kirinya. Seketika Arjun yang melihatnya hanya bisa terpelongo sembari memandangi Vivek yang telah tewas terbunuh. Kini Arjun seperti tidak memiliki harapan lagi untuk berjuang demi mensejahterakan negaranya. Karena satu persatu rekan timnya telah dibantai habis oleh Martin. Setibanya Arjun di rumah, Arjun seketika terkejut setelah melihat rumahnya telah dipenuhi ramai orang yang sedang berduka cita. Arjun kemudian dengan tergesa-gesa masuk ke dalam rumahnya dan bertemu dengan adik perempuannya. Pada saat itu adik perempuannya menangis sembari mengatakan bahwa ayahnya telah dibunuh oleh Martin pada saat bekerja. Sontak Arjun yang seketika terbakar emosi yang dengan sangat meluap-luap karena Martin juga telah membunuh teman-temannya. Dan kini Martin telah membunuh ayah tercintanya yang tidak memiliki masalah apapun terhadap Martin. Seketika Arjun berasumsi bahwa ia akan membalaskan dendamnya atas kematian teman-teman dan juga ayahnya. Dan di samping itu juga Arjun mendapat hadiah serta sebuah undangan yang menunjukkan bahwa undangan tersebut milik Arjun dan juga Preti, di mana Preti sudah membuat undangan pernikahan yang akan dilangsungkan dalam beberapa minggu lagi. Di sisi lain, Preti kekasihnya Arjun masih bersedih sembari memegang cincin pertunangan mereka, di mana Preti langsung teringat acara tunangannya di waktu yang sangat meriah itu. Preti sangat bahagia sekali bisa menikah dengan laki-laki yang baik hati sekaligus sangat perhatian seperti Arjun. Karena di luaran sana sangat sulit sekali untuk mendapatkan laki-laki setia seperti Arjun. Yang kemudian mereka berdua berencana ingin melangsungkan pernikahan setelah Arjun menyelesaikan misinya. Namun saat ini Preti belum juga mendapat kabar dari Arjun, sehingga kemudian membuat Preti menjadi sangat khawatir dan hampir saja ingin menggagalkan pernikahan yang akan mereka laksanakan. Karena Preti selalu berpikir bahwa Arjun telah tewas di saat menjalankan misinya yang sangat berbahaya. Di samping itu Arjun yang kemudian mulai bimbang telah memutuskan untuk menemui Preti. Karena ia sudah sangat rindu sekali dengan senyuman serta pandangannya yang selalu terbayang-bayang di pikirannya Arjun. Dan di saat itu pun Preti kemudian sangat terkejut setelah melihat kehadiran Arjun. Preti tidak menyangka bahwa pikirannya yang buruk tentang Arjun tidak akan pernah terjadi. Sementara Arjun mengatakan bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan kekasihnya tersebut. Yang kemudian membuat Arjun bangkit dari keterpurukannya, yang kemudian menjadi sangat gagah hanya karena ingin bisa hidup bersama Preti. Sedangkan di satu sisi saudaranya Preti yaitu Satya mengatakan bahwa Preti saat ini telah menjadi incaran seorang mafia yaitu Martin. Satya tidak mengetahui penyebab permasalahannya yang kemudian secara tiba-tiba Martin ingin kemudian membunuh Preti. Sontak Arjun pun terkejut karena sasaran Martin selanjutnya adalah kekasihnya sendiri. Dan kini Arjun berencana ingin memancing musuh bebuyutannya itu yaitu Martin agar datang ke tempat kelahirannya yaitu di Bangalore. Setelah itu Arjun, Preti dan Satya berkunjung ke sebuah pesta yang diadakan di Mumbai. Di sana Preti sangat bahagia karena Arjun sudah berada di sisinya dan akan melangsungkan pernikahan beberapa minggu kemudian. Sementara di satu sisi Arjun mendapati sebuah masalah baru yang kemudian mengganggu keromantisan mereka berdua, di mana beberapa pria bertopeng yang bersenjata telah mengikuti mereka berdua yang ingin membunuh Preti. Di saat itu Arjun telah menangkis beberapa serangan yang ingin membunuh Preti. Kemudian Arjun meminta Satya untuk membawa Preti untuk pergi dari sana. Sedangkan Arjun akan melawan belasan para mafia bertopeng tersebut.
secara sendirian. Terlihat dengan sangat brutal Arjun telah menghabisi belasan pria bertopeng yang telah mengeroyok Arjun habis-habisan. Hingga akhirnya Arjun pun berhasil membantai habis para mafia bertopeng yang akan membunuh Arjun juga. Namun pada saat itu para pria bertopeng lagi-lagi datang dengan begitu banyak karena ingin membunuh Arjun. Namun tiba-tiba saja dari arah lain, beberapa mobil yang berisikan beberapa pasukan bersenjata telah menembaki para penyerang tersebut hingga tewas. Sementara Arjun seketika berperilaku sangat aneh dan pada saat itu pun kedua tangan kanan Martin langsung menghampiri Arjun. Dan kini telah terungkap bahwasanya Arjun adalah Martin yang telah menyamar sebagai Arjun yang ingin membunuh Pretty. Yang mana Arjun dan Martin memiliki wajah yang sama alias kembar. Sementara di sisi lain Arjun ternyata baru saja terbangun setelah koma selama 15 hari. Beruntungnya Arjun dirawat oleh sekutu Pakistan yang telah merawatnya karena tidak ingin melihat Arjun tewas di saat peperangan. Di saat itu wanita tersebut mengatakan bahwa saat ini Martin sudah berada di Mumbai dan dikabarkan telah membunuh beberapa teman-temannya Arjun. Sontak Arjun pun langsung terbakar emosi karena Martin selalu saja membuat masalah serta menindas keluarganya Arjun. Sayangnya saat ini Arjun belum bisa melakukan tindakan apapun karena kondisinya yang saat ini juga belum pulih. Namun Arjun tidak ingin kalah dan akan tetap berjuang untuk membantai Martin yang sudah bertindak semena-mena. Di suatu malam, terlihat Martin dan asistennya sedang dikejar-kejar oleh beberapa truk yang ingin menabrak mobil mereka berdua. Terlihat aksi kejar-kejaran tersebut sangat luar biasa, di mana Martin mengendarai mobilnya dengan sangat lincah, sehingga membuat beberapa truk yang mengejarnya telah terguling karena tidak mampu mengejar mobil Martin yang melaju sangat kencang. Sementara Martin sendiri sangat menikmati suasana di mana itu yang sangat menantang, bahkan menguji mentalnya. Hingga akhirnya Martin pun terbebas dari kejar-kejaran tersebut yang hampir saja membuat dirinya terbunuh dengan seketika. Di samping itu Martin dan anak buahnya telah menjebak seorang polisi pengkhianat bernama Sabnam yang ingin melarikan diri dari kejaran Martin. Di saat itu mobil polisi Sabnam telah terbakar dengan Sabnam di dalamnya. Seketika Martin langsung menghampiri Sabnam kemudian memintanya untuk memberikan kontainer yang diinginkan oleh Martin. Di mana pada saat itu anak buah Martin telah dihalangi oleh Arjun yang ternyata telah menjaga pelabuhan tersebut setelah mengetahui kontainer yang diinginkan oleh Martin. Di mana di dalam kontainer tersebut berisikan obat-obatan bagi orang yang cacat dan obat-obatan berbahaya dari Mustak. Arjun tidak akan pernah melepaskan kontainer tersebut karena di kota India banyak sekali orang cacat yang sangat membutuhkan obat-obatan itu. ಯಾರಪ್ಪಂದು ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀಯ ಆ ಕಂಟೈನರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಐಸೈಟ್ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಡೆತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೂಡ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Sedangkan Martin akan menjual obat-obatan tersebut dengan sangat mahal agar dirinya bisa mendapati keuntungan yang sangat besar. Pada saat itu Sabnam telah mengatakan semuanya bahwa ia tidak bisa melepaskan kontainer tersebut karena sang pengganggu yaitu Arjun selalu saja menggagalkan aksi kejahatan yang akan ia lakukan. Setelah itu Sabnam kemudian langsung menghubungi Arjun yang kemudian membuat Sabnam sendiri menjadi heran karena Arjun dan Martin nampak sama. ಅವತ್ತಿನ ಹೋಗಿದ್ದು ಆಡಿ ನಂಬರ್ 1 ಇವತ್ತಿನ ಬಂದಿರೋದು ಆಡಿ ನಂಬರ್. Kemudian Martin langsung menyahut ponsel itu lalu meminta kepada Arjun untuk membebaskan kontainer miliknya. Namun Arjun tidak mau membebaskannya
karena ia tidak ingin Martin melakukan sebuah kejahatan lagi. Seketika Martin pun langsung marah dan mengatakan bahwa ia akan nekat untuk mengambil kontainer tersebut walaupun harus membunuh Arjun sekalipun. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡೋ ವಿಲನ್ ನಾನು. Alhasil, Martin pun semakin memperluas kejahatannya demi bisa menekan Arjun agar mau membebaskan kontainer miliknya. Yang pada saat itu juga Martin semakin memperkuat pasukan dan telah melakukan beberapa pembunuhan yang kemudian membuat semua pemerintah menjadi ketakutan. Sampai-sampai kepolisian saja tidak mampu menghentikan kejahatan tersebut. Ketika Arjun melakukan penerbangan ke Mumbai, terlihat Arjun mempunyai banyak pikiran yang terus menekan otaknya. Di mana pada saat itu Arjun telah memberikan laporan kepada Kepala Bea Cukai mengenai Martin yang merupakan mafia yang memiliki wajah yang sama seperti Arjun. Arjun juga sudah memberikan beberapa bukti yang menunjukkan bahwa Martin telah melakukan beberapa pembunuhan berantai, di mana tidak ada seorang pun yang mampu menangkapnya sampai saat ini juga, yang kemudian membuat semua orang menjadi ketakutan dan merasa terancam nyawanya yang menjadi incaran Martin. Arjun juga sempat membela dirinya bahwa ia tidak pernah masuk ke kantor polisi dengan mengenakan seragamnya, kemudian melakukan pembunuhan, di mana yang melakukan semua itu adalah Martin yang menyamar menjadi Arjun. ಲೆಫ್ಟ್ ಐಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಜುಲೈ 23, 2022 in Mexico. Namun Kepala Bea Cukai tidak mempercayainya sama sekali karena menurut Arjun sedang memanipulasi mereka semua secara perlahan. Hingga akhirnya Arjun ditahan untuk sementara waktu sampai Kepala Bea Cukai menemukan bukti bahwa Martin itulah pelakunya. Ketika di dalam tahanan, Arjun mendapat panggilan telepon dari Martin yang sangat gembira karena tidak ada satu orang pun yang mempercayai Arjun. Martin akan melakukan apapun yang akan membuat Arjun beserta temannya bahkan keluarganya menjadi menderita, di mana Martin akan melakukan pembantaian yang sangat mengerikan sehingga membuat Arjun bertekuk lutut kepada Martin. Namun di saat itu Arjun mengatakan bahwa ia akan melakukan tindakan agar niat jahat Martin tidak akan pernah terjadi. Arjun tidak akan pernah membiarkan Martin akan menghancurkan negaranya sendiri. Dan Arjun akan berjuang sebisa mungkin untuk mengalahkan semua pengkhianat yang ingin menguasai negara India. ಮಾಡಿ ನಾನೇ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಅಂತ ಕಂಡಿಡ್ದೆ ನೋಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ ತು ಮೇ ಹೂ ಅಂದ್ರೆ Beberapa hari kemudian, Arjun pun dibebaskan karena Kepala Bea Cukai telah menemukan banyak sekali bukti yang menunjukkan bahwa Martinlah yang bersalah. Di saat itu Arjun telah melakukan penerbangan menuju ke Pakistan untuk bertemu dengan beberapa agen rahasianya yang merupakan sekutu Pakistan. Di saat itu Arjun telah membuat rencana ingin melakukan pembantaian kepada Martin yang sangat mengerikan. Arjun tidak akan pernah membiarkan Martin hidup. Kemudian Arjun sendiri yang akan membunuhnya. Yang kemudian Arjun meninggalkan sebuah catatan untuk agen rahasianya yang ingin menjalankan rencana tersebut. Dan setelah itu Arjun beserta temannya bergegas pergi untuk melakukan sebuah rapat bersama para sekutu Pakistan yang lainnya. just take down the numbers. Mobile is dead. Charge. Sesampainya Arjun dan Regina di lokasi para sekutu Arjun, kemudian melakukan rapat bersama para sekutu. Yang pada saat itu Arjun mencoba menunjukkan fotonya Martin yang menjadi musuh terbesar mereka. Sementara salah satu pemimpin sekutu tersebut tertawa terbahak-bahak karena ia tidak menyangka bahwa musuhnya kini berada tepat di depan mereka semua, yaitu Arjun. Seketika Arjun mencoba untuk menjelaskan semuanya karena Martin mempunyai wajah yang sama. Dan tak lama kemudian Martin pun muncul di hadapan mereka. Martin kemudian menembaki dengan membabi buta sehingga membuat semua para sekutu Pakistan tewas secara mengenaskan. Sedangkan Arjun berusaha menghindar dari tembakan Martin yang terus-terusan membidiknya. Di samping itu Arjun mencoba melawan Martin karena sudah sangat kesal di mana Martin telah membunuh semua rekan-rekannya. Yang kemudian terjadilah duel maut antara Arjun dengan Martin. Namun di saat itu Arjun terbantai oleh Martin yang telah mengikat leher Arjun yang kemudian
membuatnya tidak bisa melakukan apa-apa. Dan seketika Arjun langsung melepaskan tembakannya ke arah Martin, yang kemudian mengenai bagian dadanya. Alhasil Martin pun melompat dari bangunan tersebut yang menjulang tinggi, yang akhirnya Martin pun mendarat dengan sangat tragis dan menerima luka yang sangat serius. Setibanya Arjun di Mumbai, di saat itu Arjun berencana ingin menghampiri Preti di rumah sakit yang sedang menemani Satya yang sedang dirawat. Namun sesampainya Arjun di sana, tidak melihat keberadaan Preti di kamarnya Satya, di mana saat itu Martin yang telah menyamar sebagai Arjun sudah membawa Preti pergi bersamanya. Yang pada saat itu Martin telah mengiming-imingi Preti, di mana ia akan membawanya ke tempat yang sangat luar biasa, yang kemudian membuat Preti mengikuti Martin, yang kemudian meluncur dengan mengendarai sebuah helikopter. Sementara Arjun merasa kebingungan karena ia tidak dapat menemukan keberadaan Preti. I swear ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಸೇಫ್ ಆಗಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ. Di samping itu Martin telah membawa Preti ke sebuah kapal feri miliknya yang sangat mewah. Di sana Preti nampak sangat bahagia, bahkan terkesan terhadap Martin yang ia anggap sebagai Arjun. Martin kemudian memerintahkan Preti untuk memberikan pose takutnya untuk melakukan sebuah potret yang bertema tentang mafia. Arjun, Yang kemudian Martin pun mengirimkan beberapa foto Preti kepada Arjun, yang pada saat itu nampak kebingungan karena Preti akan dibunuh. Setelah beberapa jam bersama Preti, terlihat Martin mulai bosan karena ia tidak mendapat respon dari Arjun sama sekali. Alhasil Martin pun langsung menyandera Preti. ಇಷ್ಟಪಡೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಂದಲ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋನ್ ಕೆಲಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. Kemudian menghubungi Arjun agar segera mengirimkan kontainer miliknya jikalau Preti tidak ingin mati. Seketika Arjun langsung menuruti keinginan Martin demi bisa menyelamatkan Preti yang sedang dalam sebuah bahaya. This is my challenge. ಹಾಗಾದ್ರೆ So don't waste my time. Just 10. Keesokan harinya, Arjun telah memimpin beberapa truk yang membawa kontainer milik Martin. Dan di saat Arjun hendak sampai di lokasi secara tiba-tiba, beberapa pria bermotor telah menyerang truk-truk tersebut. Yang ternyata polisi sanalah yang kemudian menjadi pemimpin yang mengutus pria bermotor. Sementara Arjun terpaksa melawan para geng motor dengan penuh keberanian demi bisa mengamankan kontainer-kontainer tersebut. Yang akhirnya para geng motor tersebut pun terkalahkan atas keberanian dan kehebatannya Arjun yang sangat luar biasa. Di samping itu, anak buah Sapnam lagi-lagi menjebak Arjun. Untuk kali ini, para pengendara mobil yang bersenjata. Dengan cepat anak buah Sapnam telah mengepung mobil Arjun dan tidak memberikan sebuah celah sama sekali, sehingga membuat mobil Arjun tidak bisa bergerak sama sekali. Dan tak lama kemudian bala bantuan pun datang, yang ternyata adalah Martin yang kemudian menembaki mobil para anak buah Sapnam dengan menggunakan tank baja. Alhasil, semua anak buah Sapnam terkalahkan. Setelah itu Martin langsung menghampiri Arjun dan kemudian meminta maaf karena sudah membuatnya menderita. Martin sudah sangat melewati batas sebagai manusia yang memiliki sifat seperti iblis. Sementara di satu sisi, anak buah Martin langsung mengangkut salah satu kontainer yang berisikan uang yang sangat banyak, di mana uang-uang tersebut sangat berharga baginya dibandingkan barang-barang haram yang telah diselundupkannya. Karena Martin sendiri sebenarnya bukanlah orang yang bersifat iblis, melainkan masih memiliki hati yang sangat baik dan selalu memikirkan orang-orang yang menderita di luaran sana. Seketika Arjun mulai kagum terhadap Martin yang ternyata bukanlah orang yang jahat seperti yang telah dipikirkan oleh Arjun. Kini Arjun sudah sangat salah besar karena ia telah menyangka bahwa Martin adalah mafia yang sangat kejam serta tidak memiliki hati dan selalu melakukan sebuah penindasan saja.
Ketika Arjun dan Martin hendak mengamankan sebuah kontainer tersebut, tiba-tiba Sabnam sampai tepat di lokasi itu, kemudian melarang mereka berdua yang ingin mengamankan kontainer tersebut. Seketika Martin langsung terbakar emosi, kemudian menembak kedua kaki Sabnam, sehingga membuat Sabnam tidak bisa kabur dari tempat tersebut. Martin sangat kesal sekali terhadap Sabnam yang ternyata telah memanfaatkan Martin saja untuk mendapatkan barang-barang haram itu, di mana Sabnam sendiri telah membuat Martin tertekan sekaligus menjadi bulan-bulanan para polisi kota. Selain itu juga, Sabnam ternyata sudah bersekongkol dengan semua agen rahasia Arjun yang sebenarnya telah mengkhianati Arjun sepenuhnya, di mana semua rencana yang ingin diluncurkan oleh Arjun untuk membantai para teroris Pakistan selalu saja gagal total. Seketika Arjun pun ikut terbakar emosi, kemudian menembak Sabnam dengan sangat kejam, karena Sabnamlah yang telah menjadi dalang semua pengkhianatan yang telah terjadi. ಈಗ ನೀನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡು ಒಬ್ಬ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್. Alhasil, mereka berdua pun menghancurkan semua kontainer yang berisikan barang-barang haram demi bisa mengembalikan nama baik mereka semua. Yang akhirnya Arjun dan Martin pun tidak saling bermusuhan karena sudah saling percaya satu sama lain. Sedangkan kota mereka telah aman dari para teroris yang mengancam nyawa orang-orang kota. Dan di samping itu Arjun ingin melangsungkan pernikahan dengan Preti dan akan menjalani kehidupan baru yang bahagia bersama Preti. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Martin 2024. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.